Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Ketulusan hatinya. Ya, selain dia tulus, dia juga penurut. Ya, jadi ini suatu gabungan yang jarang kita dapatkan bahkan di dalam manusia pada saat ini yang benar-benar setia sama Tuhan. Dia adalah the one and only yang mau melakukan itu. Ya, kita tidak akan temukan ini pada pria yang mayoritas ya, pada laki-laki pada umumnya. Tentu seperti yang saya sudah bilang di awal, mereka pasti akan pilih yang baik-baik. Nggak bisa kita lagi marah-marahan seperti ini, tiba-tiba detik berikutnya, ini saya bilang detik berikutnya ya, belum sejam kemudian, detik berikutnya kita langsung mengampuni. Kalau ada manusia seperti itu manusia super. Jadi memang Tuhan semarah-marahnya Tuhan, ada waktunya dia melupakan dan mengampuni. Betul. Bagaimana kita? Sulit ya pendeta ya? Iya. Boleh bertanya pendeta? Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Halo teman-teman Facebook, balik lagi ke acara Facebook di mana kita akan visit profil-profil yang ada di Alkitab. Mulai dari yang underrated sampai yang populer, tapi kita akan bahas dari point of view yang berbeda. Dan buat teman-teman yang baru join, supaya nggak ketinggalan update, jangan lupa untuk subscribe ke channel Facebook, nyalakan notifikasi, dan bisa juga follow Instagram Hope Channel Indonesia. Hari ini kita akan membahas sosok tokoh yang sangat tulus dalam mencintai seseorang. Wes, puitis banget nih ya. Kira-kira siapa tokoh yang akan kita bahas hari ini? Kita akan lihat setelah video yang satu ini. Yang biasa kita lakukan kepada orang tua. Anak-anak. Pembantu. Bukan. Misalnya orang tua kasih perintah, terus kita lakukan. Pekerjaan rumah. Enggak, ini maksudnya kayak sesuatu hal yang kita lakukan. Moto sekolah kita deh. Taat. Bukan satu lagi. Menurut? Iya benar. Lagi. Ini orang marah-marah tapi dia tetap chill gitu. Apa bilangnya? Santai? Bukan. Kan lagi marah-marah. Emosian? Enggak. Bukan marah-marah deh. Berarti lawan katanya marah. Lawan kata marah? Iya. Apa ya? Nih. Clue lain deh. Dia nunggu orang lama banget. Tapi dia nggak ngomel. Sabar? Iya. Kita cluenya Leora. Baik. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Orang-orang gereja itu apa? Bilangnya kalau misalnya. Gembala. Bukan. Dia kayak bilangnya apa ya ini ya? Dia tuh punya kepercayaan pada Tuhan. Itu bilangnya apa kata lainnya? Iman. Iya, depannya ada apanya? Iya, bener nggak sih Kak kalau kayak gitu? Benar. Ya udah. Ini apa ya bilangnya? Peduli gak sih ke orang? Kayak baik. Bukan. Ya udah peduli gitu sama orang. Empati. Iya kayak gitu. Iya benar. Tadi skip ya? Oh udah. Oh, benar. Nih dua pasangan ke jenjang yang lebih serius, pakai cincin. Oh, menikah. Iya. Okay. Balik lagi yang tadi. Kebalik. Tapi nggak apa-apa sih. Ini yang tadi aku bilang, yang kayak misalnya ini gampangnya ya, cowok sama cewek, dia tuh terus-terusan hubungannya. Maksudnya nggak ada yang selingkuh, itu bilangnya apa? Nggak ada yang selingkuh. Iya.
setia. Iya, bener lagi. Bener. Tristan, kita buka. Buka semua, terus kalian susun aja. Kalian tebak itu siapa? Aduh, Tokohnya apaan? itu, jadi dia suami istri. Perempuannya itu Sunda. ya, tapi Tuhan suruh si laki-laki ini untuk menikahi perempuan itu. Coba kalian tebak siapa tokohnya? Tokoh laki-lakinya ya? Oh, tokoh laki-lakinya. Yes. Tuhan suruh menikahi perempuan yang kayak gini. Iya. Oh. Coba aja. ya, 1, 2, 3. Hosea. Kan nama kita. Yes, betul. Kita akan membahas sosok tokoh yaitu Hosea. Tapi kita tidak sendirian karena kita sedang bersama-sama dengan Pendeta Antonius. Halo Pendeta. Halo, selamat bertemu lagi. Yes, Pendeta, kita tosan dulu. Asik. Yes. Oke. Gimana kabarnya Pendeta? Puji Tuhan, sehat walafiat. Puji Tuhan. Ya. Semoga teman-teman Facebook di rumah dan dimanapun saja juga dalam kondisi tubuh yang sehat ya. Amin. Baiklah Pendeta, kita akan bahas sosok yang bernama Hosea. Siapa itu Pendeta Hosea? Ya, Hosea adalah seorang nabi dan kitab Hosea tergolong di Dedokatropon atau lebih dikenal dengan 12 nabi-nabi kecil, dan Hosea adalah nabi yang pertama dari 12 nabi kecil itu. 12 nabi kecil yang dimaksud itu adalah Hosea dan teman-temannya sampai Maliaki. Dan ini adalah kitab terakhir, 12 kitab terakhir di dalam kitab Perjanjian Lama. Itu info tentang Hosea. Jadi apa Pendeta yang mau kita pelajari hari ini tentang Hosea? Ya, jadi kita akan pelajari tentang bagaimana relationship-nya dengan dengan istrinya ya. Iya, istrinya tentunya. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita fungsikan Facebook kita ya. Kita buka ke kitab Hosea. Kita akan baca pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. 12. Okay. Ya. Aku dulu ya Pendeta. Iya, seperti biasa. Hosea 1 ayat yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas raja Israel. Judul perikop baru, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizril kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizril, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizril." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu.
katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Baiklah pendeta. Ya, Ini sekilas mengenai Hosea. betul. Dia disuruh Tuhan, diperintahkan untuk mengawini perempuan sundal Ya, di kota itu. Kenapa pendeta Tuhan memerintahkan hal tersebut? ya. Jadi seperti judul perikop yang sudah kita baca tadi ya. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Jadi gambaran Israel yang tidak setia dalam hal ini istrinya Hosea mewakili Israel yang tidak setia. Dan menariknya ini adalah perintah siapa sendiri? Tuhan. Perintah Tuhan. Dan yang lebih membuat cerita ini menarik adalah dalam pernikahan itu diberikan berapa anak? 3 anak di sini. 3 anak ya. Yizril, kemudian Lo-Ruhama dan Lo-Ami. Nah, nanti kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Namun pertama yang kita harus mengerti tentang Hosea adalah ketulusan hatinya. Ya, selain dia tulus, dia juga penurut. Ya, jadi ini suatu gabungan yang jarang kita dapatkan bahkan di dalam manusia pada saat ini yang benar-benar setia sama Tuhan. Ya, saya bisa tanya semua laki-laki yang menyaksikan tayangan ini ya. Semua laki-laki yang menyaksikan tayangan ini. Apakah benar ada seorang pria atau laki-laki yang Tuhan perintahkan dan dia mau seperti Hosea? Laki-laki jahat pun ya saya katakan. Yes, betul. Atau laki-laki hidung belang pun, laki-laki yang mungkin moralnya kurang bagus pun tidak akan mau menikahi seorang perempuan sundal. Pasti dia akan cari perempuan yang baik-baik, benar kan? Betul. Nah, jadi dalam hal ini penurutan dan ketulusan hati dari seorang Hosea membuat ada perbedaan, perbandingan, dan satu contoh yang kita tidak temukan di kitab lain di dalam seluruh Alkitab ini. Dan kalau kita mau sejajarkan kasih, ketulusan dan penurutan dari Hosea ini, hanya seorang yang menyamai, yaitu Yesus Kristus sendiri ya. Betul. Hanya Yesus Kristus yang ya rela berkorban, melakukan yang dapat dia lakukan sesuai dengan misinya datang ke dunia ini untuk orang-orang yang bahkan tidak peduli dengan apa yang dia lakukan ya. Begitulah kira-kira. Oke, pendeta, biasanya penurutan atau ketaatan gitu kan pasti, apalagi taat kepada Tuhan, pasti menghasilkan suatu hal yang baik gitu ya pendeta. Betul. Tapi gimana kalau misalkan perintahnya seperti ini? Apakah bukannya malah penderitaan gitulah yang dirasakan? Apakah berarti hasilnya tidak baik gitu kan pendeta? Gimana itu pendeta? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa Yosua, Hosea. Nah, ini namanya mirip-mirip ya. Hosea dalam hal ini dia tidak mempertanyakan kenapa Tuhan perintahkan saya begini. Tuhan ini kayaknya udah kehilangan akal Tuhan. Tapi tidak begitu ya. Dia menurut aja. Sesungguhnya penurutan itu seperti itulah. Kita percaya sepenuhnya kepada Dia yang memerintahkan. Kita percaya sepenuhnya kepada Dia yang memberikan arahan. Bahwa yang memberikan arahan ini tidak akan mengajarkan salah, tidak akan menunjukkan salah, dan tidak akan memerintahkan sesuatu yang salah. Ya, kadang-kadang penurutan kita itu harus pakai logika. Ya kan? Kalau masuk akal, oke, kita buat. Kalau sesuai dengan keinginan saya, oke, terima kasih. Atau karena saya senang melakukannya, oke, saya akan lakukan. Tapi di sini, inilah suatu hal yang paling kontras, yang saya pikir tidak semua manusia bisa melakukannya. Betul. Makanya juru selamat pun hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dan kisah ini pun hanya satu di dalam Alkitab, hanya kisah Hosea. Dia adalah the one and only yang mau melakukan itu. Ya, kita tidak akan temukan ini pada pria yang mayoritas ya, pada laki-laki pada umumnya. Tentu seperti yang saya sudah bilang di awal, mereka pasti akan pilih yang baik-baik, bukan yang bermasalah seperti ini. Ya.
Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi pendeta mengenai Hosea dan bagaimana pernikahannya nanti bersama dengan perempuan sundal yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tetapi kita tunggu sebentar setelah yang satu ini. Kita akan lanjut diskusi kita pada hari ini mengenai Hosea. Kita akan lanjut pendeta dari pelajaran yang tadi. Tapi ada satu ini yang menarik perhatian aku di Hosea 1 pendeta. Ya, Yaitu arti nama-nama dari anak-anak daripada Hosea dan istrinya. ya, termasuk Hosea juga. Termasuk ya? Hosea juga boleh. Oke. Dan istrinya juga Gomer. Iya, iya, iya. Kenapa pendeta dari ketiga nama anak ini dari kitab dari pasal yang satu ini hanya Yizril yang arti namanya baik, Ya, dan yang selanjutnya mungkin pendeta boleh kasih tahu artinya. oke. Terima kasih Saudari Dave. Jadi kalau Anda mau tahu arti namanya bisa buka saja di aplikasi yang Kamus Alkitab ya. Kamus Alkitab, arti nama dari seseorang Anda bisa buka dan Anda akan temukan artinya. Dan Hosea arti namanya adalah salvation atau keselamatan. Kemudian Gomer sendiri arti namanya adalah complete atau perfect. Artinya ya sempurna ya harusnya ya. Iya. Atau lengkap. Kemudian arti nama Jizril, anak yang pertama, anak laki-laki pertama dari pasangan Hosea dan Gomer. Jizril artinya God sows, artinya Tuhan menabur. Kemudian untuk Lo Ruhama yang artinya no mercy, tidak ada pengampunan. Dan anak yang terakhir Lo Ami artinya not my people, bukan umatku. Nah, jadi menarik nama-nama mereka ya. Jadi Tuhan bukan sekedar memerintahkan untuk memberi nama, tetapi nama itu ada artinya. Jadi kalau ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama, oh nama itu sangat berarti, ya kan? Iya. Bagaimana nama itu sangat berarti. Tapi belum menjawab nih pendeta, kenapa? Ya. Kenapa dua anak yang terakhir justru namanya berarti buruk mungkin sih bilang Ya, agak negatif ya. Agak negatif. Khususnya Lo Ruhama yang artinya no mercy. Dan Lo Ami bukan umatku. Jadi memang kenapa Tuhan memerintahkan nama itu? Karena Israel tidak diberikan pengampunan. No mercy for you. Ya, itulah sebabnya dikatakan Lo Ruhama. Seakan-akan Tuhan belum mau mengampuni. Ya, saya pakai kata belum ya. Belum mau mengampuni ya. Mungkin karena sakit hati. Saking sakitnya hati. Saking terbakarnya amarah itu. Tuhan belum mau mengampuni. Nah, ya mungkin seakan-akan seperti itulah ya. Kita juga kalau emosi begitu kan. Gak bisa kita lagi marah-marahan seperti ini. Tiba-tiba detik berikutnya, ini saya bilang detik berikutnya ya. Belum sejam kemudian, detik berikutnya kita langsung mengampuni. Kalau ada manusia seperti itu manusia super. Pasti pendeta ya. Gak mau dianggap gitu ya orang yang jadi... Orang yang menyakiti kita tuh rasanya gak mau dianggap, not my people gitu ya. Iya. Kemudian saya tidak akan mengampuni kamu karena kamu bukan umatku ya. Seperti itulah kira-kira yang Tuhan maksudkan. Jadi bisa bilang benar-benar keluarga Hosea ini gambaran dari bangsa Israel yang tidak setia ya pendeta. Betul. Dihadirkan untuk menjadi pelajaran menggambarkan Israel. Ya, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya yang digambarkan dengan Israel adalah Gomer, yang artinya komplit ya, sempurna, lengkap. Dan hasil dari hubungan dengan Hosea, salvation, keselamatan, melahirkan anak-anak Jizril. Jadi anak-anak ini adalah mereka yang menjadi penerus dari bangsa Israel. Nah, dengan kata lain, kalau ibunya kurang beres, anaknya akan ikut seperti itu. Namun kalau kita pelajari kisah ini, ya tidak terlalu banyak disebutkan tentang kesalahan dari anak-anaknya ya. Iya kan? Namun kita perlu ingat juga bahwa kisah ini tidak hanya berhenti sampai di situ ya. Nah, seperti yang kita bisa baca di dalam Hosea pasal 3. Sekarang kita baca Hosea pasal 3 ya. Hosea pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ya, kita gantian lagi. Siap. Hosea 3 ayat yang pertama, diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi,
Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Iya. Jadi di bagian ini kita diberitahukan betapa sakit hatinya Tuhan. Tapi cintanya, kasihnya, dia tidak dapat tahan. Jadi kalau kita mau bahasakan dengan lebih tepat, kasih Tuhan, cintanya Tuhan lebih besar dari sakit hatinya. Nah, begitulah kira-kira. Seperti itu juga yang terjadi pada Hosea kepada istrinya ya pendeta. Iya. Mungkin kita boleh masuk ke dalam hubungannya Hosea dan istrinya. Tadi ini kan di Hosea 3 mungkin sudah loncat kali ya pendeta ya. Sebelumnya ada cerita kenapa dia harus mencintai lagi. Berarti sebelumnya ada sesuatu nih pendeta, ada cerita sebelumnya. Jadi sebagaimana yang kita baca di dalam kitab Hosea ini, ya Gomer ini karena memang dasar perempuan kurang beres. Iya. Ya saya katakan memang dasar. Karena yang menjadi dasar itulah yang akan menjadi hasil dari perbuatan kita. Ya kalau sudah dasarnya memang jelek, hasilnya juga akan berakibat jelek. Betul. Namun di dalam kejelekan dan dasar yang tidak baik itu pun kasih Tuhan tidak kurang untuk dapat tetap mengasihi. Ya dengan kata lain, seorang pelacur akan kembali melacurkan dirinya. Kembali bersundal seperti yang kita sudah pelajari tadi. Dan itulah yang dilakukan oleh Gomer. Meskipun sudah bersuami, sudah punya anak 3, dia tetap pergi. Bahkan meninggalkan suami dan anak-anaknya. Itulah sebabnya mengapa di pasal 3, Hosea kembali membeli. Ya, ini membeli bukan beli karena ditebus karena masuk penjara, bukan, tetapi karena dia kembali ke pekerjaannya. Iya, dia dijadikan hamba dan dilelang. Jadi seorang Gomer jadi hamba dan dilelang. Jadi pada saat itu seseorang itu, ya kalau sekarang udah enggak ya, human trafficking namanya kalau sekarang ya, jual manusia itu human trafficking. Tapi pada saat kisah ini ditulis, manusia itu diperjualbelikan. Ya, manusia diperjualbelikan bisa saja karena ada hutang tidak mampu bayar. Akhirnya dirinya lah yang ditawarkan untuk membayar hutangnya. Begitu ceritanya. Jadi dalam hal ini mungkin sudah kebelit hutang si Gomer, sudah tidak mampu lagi bayar. Dirinya lah yang dia berikan untuk membayar hutang itu. Dan diterima sama yang menjual budak, tukang lelang, dan dilelang lah. Ya, saya pikir mungkin lelang pertama hanya di sini dibilang ya 15 shikal harganya ya. 15 shikal ini adalah jumlah harga yang cukup besar untuk seorang budak. Tetapi Hosea begitu menghargai Gomer. Dia tawar dengan harga paling tinggi. Iya, karena harga seorang budak tidak semahal itu harusnya. Tapi dia tawar dengan harga paling tinggi sehingga tidak ada orang lain lagi yang akan menawar lebih tinggi dari itu. Supaya dia bisa mendapatkan kembali. Supaya dia bisa mendapatkan istrinya. Tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan. Jadi ini juga merujuk kepada upah termahal yang Tuhan berikan lewat Yesus untuk menebus kita. Bagus banget ya pendeta ya. Bagaimana relasinya. Tapi kita bisa lihat juga ketulusan dari cinta Hosea kepada istrinya ini ya, walaupun istrinya sudah meninggalkan dia. Baiklah, kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita, tapi kita tunggu sebentar pendeta. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana.
Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Kita akan kembali lagi untuk mempelajari pelajaran mengenai Hosea. Pendeta, apa kelanjutan dari cerita Hosea ini? Iya, jadi seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa kasihnya Tuhan lebih besar dari sakit hatinya. Dan itu dibuktikan lewat apa yang dikatakan di dalam Hosea pasal 1 ayat 10-12 dan kita akan bacakan kembali ya. Oke. Hosea 1 ayat yang ke-10, janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ini penting. Yang tadi dikatakan bukan anak Allah, bukan umatku, sekarang akan dikatakan apa? Anak-anak Allah yang hidup. Nah, sekarang ayat 11. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Yizril itu. Ayat terakhir. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami. Dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Oke, ini menarik ya. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, umatku. Ami itu artinya umatku. Dan kepada saudaramu perempuan, Ruhama, ada pengampunan. Ya, jadi inilah yang disebut dengan restorasi. Restoration atau pemulihan ya. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena ternyata hubungan yang paling rusak sekalipun, yang paling hancur sekalipun, Tuhan dapat pulihkan. Ya. Besar pengampunan yang Tuhan berikan ya kepada bangsa Israel, seperti apa yang Hosea berikan kepada istrinya ya pendeta. Ya, itu sebabnya mengapa di pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 ya. Boleh deh bacain. Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela sebab murkaku telah surut daripada mereka. Nah, di sini menarik ya. Saya bacakan sekali lagi karena saking menariknya. Ayat 5 mengatakan, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela sebab murkaku telah surut daripada mereka. Nah, kalau kita perhatikan ini menjadi dasar Tuhan marah itu, Tuhan membenci atau Tuhan sakit hati karena dia apa? Disakiti. Iya, disakiti dan karena dia marah. Karena Tuhan marah. Tapi di sini dia bilang ya, murkaku telah surut daripada mereka. Jadi memang Tuhan semarah-marahnya Tuhan, ada waktunya dia melupakan dan mengampuni. Betul. Bagaimana kita? Sulit ya pendeta ya. Iya. Boleh bertanya pendeta? Tentu, mungkin ini silakan. lebih ke personal atau mungkin teman-teman muda, teman-teman Facebook juga merasakan hal yang sama. Ya. Kita masuklah ke dalam sebuah hubungan gitu ya pendeta. Rasanya tuh kalau misalkan pasangan kita menyakiti kita atau bisa bilang selingkuh gitu, seperti Gomer kepada Hosea. Gimana sih pendeta? Kita kan manusia biasa gitu ya. Pasti kan sakit hati kita mungkin bisa jadi lebih besar daripada rasa sayang kita. Karena dikecewakan. Gimana cara kita bisa mengampuni seperti Tuhan mengampuni bangsa Israel? Oke. Jadi memang mengampuni tidak semudah yang diucapkan ya. Sering mengampuni itu butuh waktu. Ya, sebagaimana Tuhan pun butuh waktu ya, sampai amarahnya surut, barulah kemudian dia mengampuni. Hanya kadang-kadang kita marahnya terlalu lama. Karena terlalu lama, marahnya jadi dendam, kesumat sehingga tidak mau lagi mengampuni. Dan ada ayat penting yang saya rindu kita bacakan ya. Di dalam Efesus, kitab Efesus. Nah, ini ayat saya pikir sangat powerful ya. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, jadi menarik sekali ya. Kita boleh marah. Boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam.
Kenapa? Kalau sudah matahari terbenam, itu belum selesai amarahnya, maka siapa yang akan mengambil kesempatan mengambil keuntungan paling besar? The devil. Ya, the devil. Iblis. Iblis. Jadi di dalam marahnya kita manusia, janganlah terlalu berlama-lama. Biarlah amarah itu segera berlalu, dan biarlah kita saling mengampuni sehingga damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita, panjang umur, kesembuhan, kepulihan dari segala jenis penyakit juga menjadi bagian kita. Kenapa? Karena ada juga orang yang sakit karena tidak mengampuni. Menyimpan dendam ya. Iya, ini mengeringkan tulang, ya kan? Mengeringkan tulang. Begitulah. Tapi pendeta, kalau balik lagi ke hubungan, apakah kita harus kembali lagi kepada orang tersebut seperti Hosea kepada Gomer? Oke. Atau kalau kita lihat settingannya Hosea dan Gomer ini, mereka sudah suami istri. Jadi settingannya kalau dari segi kerohanian dan keyakinan Alkitabiah, kalau sudah menikah sampai maut memisahkan sesuai dengan sumpah pernikahannya. Sampai maut memisahkan. Ya, kalau selama masih hidup dia dan belum meninggal, maka wajib dan harus hukumnya untuk kembali bersama. Namun kalau masih pacaran, baru kenalan, belum ada ikatan, ya kalau memang tidak cocok cari yang lain. Jangan bikin hidup susah. Gitu. Betul juga. Iya. Jadi apa sih pendeta yang dilakukan oleh Hosea ini untuk memiliki hati yang penuh kasih dan pengampunan? Iya, jadi seperti yang sudah kita bahas dari awal bahwa di dalam hatinya Hosea hanya ada satu hal, yaitu trust and obey. Percaya dan menurut. Jadi di dalam kepercayaannya dan penurutannya itulah dia tidak ada persungutan. Tidak ada catatan di dalam kitab Hosea ini yang berkata Hosea tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak, dia menurut. Bahkan sampai akhir cerita Tuhan memulihkan hubungan itu. Ya. Mungkin pelajaran yang boleh diambil juga di dalam keseharian kita kali ya pendeta. Tuhan aja bisa mengampuni dan bisa kembali lagi kepada kita, bagaimana kita juga harus seperti itu kepada orang-orang di sekitar kita yang sudah menyakiti kita. Iya. Benar gak tuh pendeta? Betul, dan orang yang lebih dahulu mengampuni, orang itulah yang paling sehat, paling berbahagia, paling tenang, paling damai hatinya. Iya. Pelajaran penting untuk saya dan mungkin teman-teman Facebook yang lagi mendengarkan. Baiklah pendeta, kita lanjut lagi pendeta. Apalagi yang akan kita pelajari mengenai Hosea di sini? Iya, jadi hal yang paling penting juga di sini adalah restorasinya ya, pemulihan. Pemulihan dari apa? Dari luka hatinya ya. Bahkan kita pun kalau luka ada waktu untuk pemulihan. Nah, pemulihan ini adalah campur tangan Tuhan kalau dia cepat sembuh, cepat pulih. Itu campur tangan Tuhan. Karena yang menyembuhkan dan memulihkan hanyalah Tuhan saja. Baiklah, bagus sekali pelajaran hari ini. Tapi kita akan masuk ke dalam kesimpulan ya pendeta ya. Tapi kita tunggu sebentar setelah yang satu ini. Teman-teman Facebook, saat ini kita sudah masuk dalam segmen terakhir yaitu kesimpulan. Pendeta boleh tarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Baik, kesimpulan yang pertama adalah tetap trust and obey kepada Tuhan apapun perintah yang diberikan. Anda bisa lihat kehidupan dari seorang Hosea. Meskipun perintah Tuhan itu sepertinya tidak masuk akal, sepertinya terlalu berat, tapi tidak ada satupun catatan di dalam kitab Hosea yang menceritakan bahwa Hosea bersungut, tidak ada. Jadi dia tetap melaksanakan apa perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, Tuhan dapat memakai kehidupan rumah tangga siapapun untuk menjadi contoh bagaimana Tuhan benar-benar mengasihi dan tidak ada batas kasih Tuhan itu. Sama seperti Tuhan menggunakan kehidupan rumah tangga dari Hosea dan Gomer dalam melambangkan kasihnya kepada bangsa Israel. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah Tuhan dapat memulihkan hubungan yang sehancur apapun itu, sekacau apapun itu, dan seluka dalam bagaimanapun Tuhan dapat memulihkan.
Karena itu, tetaplah hanya berharap kepada Tuhan Sang Pemulih itu. Amin, puji Tuhan. Terima kasih pendeta untuk pelajaran penting yang sudah dibagikan pada hari ini. Sekarang kita akan menutup diskusi kita. Pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk waktu yang sudah kami gunakan untuk pelajari sebagian kecil dari kehidupan Hosea. Hamba-Mu yang sudah Kau gunakan di dalam memberikan pelajaran di dalam rumah tangga. Bagaimana kasih itu seharusnya tidak mengenal batas. Sedemikian juga pengampunan. Kami percaya Tuhan akan mengampuni kami apapun dosa kami, sepanjang kami mau mengakui dosa-dosa kami tersebut. Selanjutnya kami juga percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pemulih. Seberapa dalam pun kami sudah terperosok di dalam dosa, seberapa dalam pun luka yang sudah kami alami, seberapa hancurnya kehidupan kami, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemulih akan memulihkan hubungan kami dengan Tuhan dan memulihkan kami kepada keadaan yang sempurna kembali, oleh karena Tuhanlah yang menciptakan kami. Biarlah berkat yang sama ini menjadi bagian semua pemirsa Hope Channel yang menyaksikan tayangan ini pada saat ini, karena kami sudah memohon hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta atas pelajarannya dan doanya. Buat teman-teman Facebook juga, kalau ada request tokoh Alkitab yang akan dibahas di next episode, jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu.